Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk menikmati berkat renungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah hal ini juga kami mau menikmati kehidupan kami di dalam Tuhan, karena kami percaya melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, hidup kami dibuat Tuhan berhasil, hidup kami Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menikmati berkat renungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini memang kita harus memiliki sikap yang luar biasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara hidup kita untuk lebih hari lebih berkenan, lebih hari lebih intim lagi dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Karena ini dari inti kekristenan kita, bahwa kita benar-benar harus memiliki sikap yang lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi untuk memberikan yang terbaik kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, mengenai tubuh kita, salah satunya yang kita harus mewaspadai dari anggota tubuh kita yang saat ini kita akan bahas firman Tuhan adalah mata kita. Mata itu adalah pelita tubuh kita. Jika matamu jahat, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Seluruh apapun yang kita perbuat menjadi sia-sia. Puji Tuhan, saat ini kita akan lihat di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Matius 5 ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Wah, jadi bagaimana kita harus memperhatikan seluruh tubuh kita. Kalau kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, berarti tidak sepotong-sepotong kita serahkan kepada Tuhan seluruh tubuh kita. Nah, salah satu yang harus kita jaga, kita waspadai adalah mata kita. Ya, dunia menawarkan banyak hal, ya, untuk kita dapat melihat sesuatu yang bisa saja mengocok iman kita, bisa saja kehidupan kita jauh daripada Tuhan, karena salah satu hal, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita melihat. Dan Tuhan itu dapat mengetahui semua apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita dengar, bahkan kita lihat. Tuhan tahu, saudara-saudara. Jadi benar-benar kalau kita hidup untuk Tuhan, pakai kesempatan kita lakukan itu untuk Tuhan. Sebab jikalau kesucian kita tidak jaga, maka kita akan tersesat. Mata kita bisa menyesatkan kita, saudara-saudara. Ya, kita dapat menentukan, kita dapat membedakan mana keinginan roh dan mana juga keinginan daging. Ya, kita tahu Roh Kudus akan menguasai, akan menuntun kita kepada hal yang suatu kebenaran, tetapi keinginan daging akan membuat kita terlena, akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apakah itu keinginan daging? Nah, ini itu adalah keinginan manusia itu sendiri, hawa nafsu. Memang manusia punya hawa nafsu, tapi bagaimana hawa nafsu itu kita tidak pakai untuk melakukan kejahatan.
Contohnya melalui mata saja kita dapat ya menimbulkan keinginan-keinginan yang daging. Banyak sekali keinginan daging, keinginan manusia yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, bahkan dalam firman Tuhan, Daud mengatakan dalam Mazmur itu, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu hal yang kuingini dalam Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan. Itulah yang kuingini, menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya, menikmati semua kemurahan Tuhan. Jadi keinginan kita, biarlah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri ya, yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan singkat ini memberkati kehidupan saudara dan saya, bagaimana cara kita melihat sesuatu yang baik, melihat dan kita dapat melakukan kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman Tuhan. Kami dengar saat ini melalui renungan singkat. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Berkati apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.